Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Akhirnya pendukung Jokowi ngamuk-ngamuk sama proyek 5,6 triliun rupiah. Penunjukan Skill Academy by Ruang Guru, sebuah unit usaha milik Ruang Guru, perusahaan penyedia layanan pendidikan berbasis teknologi terbesar di Asia Tenggara. Sebagai mitra resmi dari Kartu Prakerja, program pengembangan kompetensi kerja di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang bernilai sebesar 5,6 triliun rupiah, masih menjadi polemik di tengah wabah COVID-19. Meskipun CEO Ruang Guru, Belva Devara, telah mundur dari jajaran staf sus Jokowi, namun warganet merasa itu belum cukup. Salah satu yang ikut meradang justru pendukung Jokowi sendiri. Melalui akun Twitternya, ia menulis bahwa Jokowi ini dibodoh-bodohi oleh mantan staf khususnya itu. Proyek Kartu Prakerja ini skandal. 5,6 triliun uang negara cuma buat begituan di tengah pandemi. Sementara kita patungan tiap hari buat membantu korban terdampak. Makanya dulu aku heran, orang-orang pada tepuk tangan, salut pas staf khusus mundur. Lawang proyeknya sudah dapat kok, begitu katanya. Ini Jokowi ditipu anak kecil yang pinter bikin proposal dan presentasi namanya. Warganet pun akhirnya juga berkomentar, sama anak kecil aja bisa ditipu, apalagi sama opong. Pantas negara amburadul. Nah, pendukung Jokowi ini adalah Marzuki Muhammad. Di akun Twitternya dengan username @killthedj. Seperti diketahui, Sineman Jogja, Kill the DJ turut memberikan perhatian terkait dengan program Kartu Prakerja yang beberapa pekan terakhir ini ramai diperbincangkan. Ya, setelah sebelumnya muncul polemik mengenai usaha bisnis ex-staf khusus yang terlibat sebagai mitra dalam Kartu Prakerja ini, kini muncul pemberitaan terkait kejanggalan terkait kursus yang ditawarkan dalam program tersebut. Riuhnya pemberitaan terkait kejanggalan dalam Kartu Prakerja itu, programnya belakangan ini ikut membuat gregetan salah satu seniman Jogja, Kill the DJ. Rapper yang kondang dengan tembang Jogja Istimewa itu mengungkapkan bahwa proyek Kartu Prakerja merupakan skandal. Ia mengaku sangat menyayangkan dengan besarnya anggaran yang disiapkan justru di lapangan operasionalnya tak sesuai dengan ekspektasi. Proyek Kartu Prakerja hanya skandal, 5,6 triliun uang negara hanya untuk begituan di tengah pandemi. Sementara kita semua patungan tiap hari membantu korban terdampak. Makanya dulu heran, orang-orang pada tepuk tangan, salut pas staf khusus mundur. Proyeknya kan sudah dapat. Lebih jauh, ia juga menyebut bahwa Presiden mengalami blunder dengan proyek tersebut. Jokowi ditipu anak kecil yang pinter bikin proposal dan presentasi. Kicauan tersebut juga mendapatkan beragam tanggapan dari netizen. Jadi sebenarnya siapa sih yang memanfaatkan atau dimanfaatkan? Masa sih orang seluar biasa Jokowi bisa ditipu anak kecil sih mas? Gak mungkin. Begitu kata akun @01dam. Sadly, lagi banyak orang yang kayak gini. Apalagi bapak-bapak itu banyak yang tergoda jargon-jargon disrupsi. Revolusi 4.0 bla bla bla. Seolah mantap dan bawa perubahan padahal dikadalin. Begitu kata akun @hotrnan. Blunder lagi, blunder lagi. Beginilah sederet staf Presiden Jokowi yang bikin blunder. Staf khusus milenial Presiden Jokowi bidang ekonomi dan keuangan, Andi Taufan Kadraputra, bukan staf pertama Presiden Jokowi yang membuat blunder. Pertama, Billy Gracia Yosafat Mambrasar. Pada Sabtu 30 November 2019, Billy dikritik netizen terkait cuitannya yang dinilai tidak mencerminkan persatuan pasca pertarungan sengit Pilpres 2019. Setelah membahas tentang Pancasila yang bikin kubu sebelah megap-megap, lalu kerja mendesain Kartu Prakerja di Jakarta, lalu saya ke Pulau Damai penuh keberagaman, Bali, untuk mengisi materi co-working space, mendorong bertambahnya jumlah entrepreneur muda untuk pengurangan pengangguran dan angka kemiskinan.
Begitu tulis Billy melalui akun Twitter pribadinya @kitongbisa pada hari Sabtu 30 November 2019. Setelah ramai, Billy pun menyampaikan permohonan maaf dan menghapus cuitannya itu. Namun cuitannya itu kadung di-screenshot oleh warganet dan menyertakan tagar Staf Sus Rasa Buzzer RP. Menjadi trending topik di Twitter pada hari Minggu 1 Desember 2019. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya pertama mohon maaf atas kesalahpahaman yang muncul karena salah satu cuitan saya menggunakan kata di mana menimbulkan multitafsir yaitu kata kubu. Klarifikasi Billy pada hari Minggu 1 Desember. Tanya itu, kemudian yang kedua, staf milenial Angki Yudhistia. Angki pernah mengunggah informasi hoax di akun Instagramnya mengenai cara sederhana mengetahui virus corona selama 10 detik dengan cara menarik nafas. Warganet pun kembali menyampaikan kritik kepada staf presiden itu. Setelah mengetahui kekeliruannya, Angki pun menghapus unggahan tersebut dan meminta maaf. Postingan aku sebelumnya, aku hapus ya. Padahal dari siapanya pun sudah saya cantumkan. Kalau masih ada yang marah, maaf ya, dan next akan saya cross-check lagi sebelum posting. Baikkanlah kita, semakin panik dan jangan pada caci maki ya. Namaste sekali lagi. Always self-hygiene, this to self-us, insyaAllah. Begitu kata Anggi pada hari Senin 16 Maret 2020 yang lalu. Dan ketiga, ada Mas Belva Syahdevara, di mana dia merupakan pendiri Ruang Guru. Hal ini membuat heboh warganet terkait pernyataan dalam poster milik BNPB soal COVID-19. Bukan waktunya saling menjatuhkan atau saling membuli. Ayo bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk negeri? Menyalakan lilin lebih baik daripada menyalakan kegelapan, ujar Belva dalam poster tersebut. Pernyataan itu pun dikritik banyak pihak. Beberapa warganet bahkan mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilai tidak serius ketika pertama kali diingatkan mengenai virus corona yang kerap ditanggapi dengan lelucon. Saya akan mengklarifikasi bahwa quote yang ditulis dari BNPB tersebut tidak memberikan gambaran yang utuh. Begitu kata klarifikasi Adamas di akun Twitternya pada hari Rabu 25 Maret yang lalu. Dan keempat, Andi Taufan Garuda Putra, di mana ia merupakan pendiri PT Amarta Mikro Fintech. Taufan diketahui mengirimkan surat kepada para camat ke seluruh Indonesia untuk meminta bantuan para camat dalam melibatkan perusahaannya untuk melakukan edukasi lapangan ke masyarakat dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri atau APD Puskesmas. Seperti yang lainnya, Taufan pun juga akhirnya meminta maaf dan mencabut kembali surat berkop Sekretariat Kabinet yang dikirimnya tersebut. Untuk informasi, Joko Widodo mengangkat 7 staf khusus presiden yang terdiri dari para milenial yang dinilai berprestasi. Selain 4 staf khusus tadi, 3 staf khusus lain yaitu founder dan CEO Creativepreneur Putri Tanjung, pendiri Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, dan mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Indonesia atau PMII Aminuddin Ma'ruf. Seperti diketahui, gaji staf khusus presiden itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2015 tentang besaran hak keuangan bagi para staf khusus presiden, wakil sekretaris pribadi presiden, asisten dan pembantu presiden. Mereka semua menerima gaji sebesar Rp51 juta per bulan. Jumlah tersebut setara dengan gaji pejabat eselon 1 di Sekretariat Negara. Hak keuangan merupakan pendapatan keseluruhan yang diterima dan sudah termasuk di dalamnya gaji dasar, tunjangan kinerja, dan pajak penghasilan. Memang sih, staf khusus milenial Jokowi ini sepertinya nggak ada gunanya. Ya lebih baik pulangkan saja. Staf khusus atau staf sus Presiden Joko Widodo dari kalangan milenial dianggap tidak berguna dan hanya membuang-buang anggaran. Pasalnya, 7 orang yang ditunjuk Jokowi tidak memberikan manfaat di saat virus corona baru atau COVID-19 ini menyebar di Indonesia.
Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Bima Yudhistira mengatakan, Stafsus milenial itu gagal berperan aktif dalam meredam panik buying di masyarakat akibat isu yang terjadi di Indonesia ini. Stafsus Presiden tidak mampu meredam panic buying di masyarakat. Kepanikan terjadi harusnya kan ada masukan. Bagaimana milenial ini ya jangan panik dan juga lain-lain. Ini kan mereka nggak ada. Ujar Bima saat dihubungi pada hari Senin 16 Maret. Singkatnya, Bima juga menilai uang rakyat ini terbuang sia-sia untuk menggaji para staf khusus yang tidak bermanfaat itu. Dia pun berharap agar Jokowi segera memulangkan kembali para staf khusus milenial untuk bekerja di kegiatan sosial ataupun startup masing-masing, dibandingkan mereka bekerja di pemerintahan. Jadi ya buang-buang anggaran aja itu, staf khusus milenial. Pulangkan aja lah mereka. Lebih bermanfaat milenial itu di startup daripada kerja sama pemerintah. Kasian kan pajak rakyat?